Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @rian_nurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Ambulan Berdarah. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan juga tekan tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah sekian lama saya vakum cerita dikarenakan banyak pekerjaan di kantor. Sekarang saya sempetin untuk kembali berbagi kisah nyata. Kisah Bapak Harto, nama samaran, yang menjadi seorang driver ambulan di sebuah desa di Jawa Barat. Tahun 2002, Pak Harto melamun di depan rumahnya dengan segelas kopi dan sebatang rokok. Beliau termenung dengan usia yang menginjak 40 tahun, sulit buat nyari kerjaan. Beliau sadar kalau ngelamar di kantoran adalah hal yang gak mungkin. Hingga tiba-tiba ada seorang teman segabutnya muncul entah dari alam mana, negur Pak Harto yang udah mulai sedikit mengantuk. "Oi, udah jelek, ngelamun lagi," tegur Pak Hardi. "Pusing aing, naruh lamaran dipanggil kagak, dijadiin bungkus cabe iya," ucap Pak Harto. "Ya lu kan udah tua, kantoran juga ogah nerima." "Iye tahu gue juga, pusing aing." "Pusing terus, minum baygon." Pak Hardi ini emang teman deketnya pas kecil dulu. Saking deketnya, suka saling tarik-tarikan anu di empang sebelah. Pak Harto tipe orang yang asik menurut saya. Biarpun umurnya sekarang udah menginjak 50 tahunan lebih, tapi jiwa mudanya dan gaya ceritanya asik. Sampai bikin saya lupa nama saya sendiri. Di saat sedang asik berdebat tentang kegabutan mereka berdua, datanglah malaikat tanpa sayap dan berkumis tebal melerai pertikaian mereka. "Kalian ini dari dulu ribut terus, sampai lupa anak di kamar mandi, kelelep gayung," potong Pak Karno. Beliau adalah Pak RT di desa itu. Ternyata kedatangan Pak Karno membawa kabar baik untuk Pak Harto. Beliau ingin menawarkan pekerjaan kepada beliau. "Bisa nyetir kagak?" tanya Pak Karno. "Bisa dong sayang, nyetir kuda aja bisa gue bikin ngesot itu kuda," jawab Pak Harto. "Ya udah, besok ikut saya ke rumah sakit jiwa." "Ngapain?" "Masukin elu tales," ucap Pak Karno yang kesel. Setelah itu Pak Karno pergi, menghilang di kegelapan malam dan dingin serta kabut. Dan setelah itu juga Pak Harto dan Pak Hardi melanjutkan bacotan gak pentingnya. Pagi tiba, Pak Harto yang sudah dijanjikan pekerjaan oleh Pak RT masih terlihat menikmati mimpi basahnya hingga meneteskan sebuah sumber air di kasur. "Woi, bangun, katanya mau ngelamar kerja," teriak sang bidadari di rumahnya. Mendengar suara itu, Pak Harto langsung terbangun. Ya, Pak Harto sangat sayang dengan istrinya, tapi saya lebih nangkep kalau beliau takut dengan istrinya. Beliau bangun dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ternyata Pak RT udah nunggu beliau di depan rumahnya. Pak Harto mandi macam pembalap MotoGP kebelet boker. Sampai-sampai beliau lupa sabunan atau enggak. "Bu, saya berangkat, doain yo," teriak Pak Harto dari depan. "Bawel lo," jawab istrinya. Sungguh romantis sekali keluarga mereka. Pak Harto menghampiri Pak RT yang berada di kandang ayam. "Eh, mau maling ya kamu?" tanya Pak Harto. "Gak level saya maling ayam kamu yang cuma satu ini. Dijual pun gak laku, ayo berangkat." "Ayo, saya tunggu dari tadi, kelamaan bapak datangnya," ucap Pak Harto. Pak Harto dan Pak Karno berjalan menuju klinik yang berada tidak jauh dari desa. Klinik tersebut berada di pertengahan antara desa A dan desa B.
Jarak dari rumah Pak Harto ke klinik tersebut memakan waktu cuma 15 menit sampai. Kalau 1 jam, biasanya godain janda dulu. Sampailah mereka dan langsung menemui pimpinan di klinik tersebut. Proses tanya-menanya macam kuis dan akhirnya Pak Harto diterima. Awalnya Pak Harto ingin menolak karena tidak setuju dengan jumlah gaji yang akan didapat. Tapi kebutuhan rokok mendesak, akhirnya beliau terima. Beliau lupa pada tanggal berapa saat itu, tapi beliau ingat, itu adalah akhir tahun. Buat yang belum tahu akhir tahun, itu biasanya bulan Desember ya. Tapi beliau ingat, pada hari Selasa dia mulai kerjanya. Saat itu beliau semangat banget. Ternyata seminggu di situ cukup gabut. Entah jahat atau enggak, beliau ngaku ngarep banget ada kejadian apapun itu, biar bisa jalan keluar bawa ambulan tersebut. Baru kali ini dengar supir ambulan semangat ngangkut pasien kecelakaan. Hingga minggu kedua, masuklah panggilan yang membutuhkan ambulan. Ada kejadian kecelakaan antara motor dan mobil di dekat desa B, tapi agak jauh lagi. Setelah mendapat instruksi, Pak Harto langsung bergegas manasin mobil ambulannya. "Loh Pak, kok belum jalan?" tanya pimpinan klinik. "Iya Bu, saya panasin mobil dulu." "Aduh Bapak, keburu lewat nanti korbannya." Heran, masih sempatnya dia mikir manasin mobil dulu. Susah emang bapak-bapak. Pak Harto langsung meluncur ke TKP. Perjalanan ke sana menempuh waktu 30 menit karena jalan yang sempit dan juga banyak kebo yang lagi gibah di pinggir jalan bikin macet. Ditambah kesadaran orang Indonesia kalau dengar suara ambulan, belagak budek. Akhirnya sampailah di TKP. Pak Harto sedikit kesulitan karena banyaknya warga yang berkumpul di sekitar. Sampai-sampai beliau teriak-teriak dari jendela agar pada pinggir. "Awas, air panas, air panas!" Di sana udah ada petugas kepolisian yang berjaga. Tampak korban udah ditutupi pakai daun pisang dari kebun sebelah. Ternyata korbannya berasal dari pengendara motor. Sementara pengendara mobil hanya cedera ringan. "Dari mana Pak?" tanya petugas polisi. "Dari surga Pak." "Ya dari klinik lho Pak. Ini dapat panggilan disuruh angkut korban Pak." "Oh ya, monggo, saya bantu ya Pak." Pertama kalinya Pak Harto melihat jenazah korban kecelakaan, bakal beliau kenang terus. Saat korban masih ditutupi dengan daun pisang, Pak Harto masih biasa saja. Tapi pas daun pisangnya dibuka, nggak pakai lama, Pak Harto langsung muntah. Karena baru pertama kalinya melihat jenazah yang, maaf, sedikit hancur. Melihat Pak Harto muntah, Pak polisi langsung bertanya keheranan. "Kenapa Pak? Baru pertama kali ya?" "Iya Pak, ini perdana saya bawa jenazah." "Ya wes, kalau gitu saya aja yang angkat. Bapak tunggu di mobil aja." Untung baik Pak polisinya. Setelah jenazah udah di dalam mobil, Pak Harto langsung jalan kembali menuju klinik. Sendirian nyetir ditemani jenazah korban kecelakaan itu bukan hal yang gampang kata beliau. Ada tekanan batin, ketakutan, dan ditambah bau anyir darah menghiasi suasana dalam mobil. Sepanjang perjalanan Pak Harto hanya terdiam. Sesekali beliau melihat ke spion arah belakang, berharap jenazah tersebut enggak bangun lagi. Syukurlah, beliau sampai di klinik dan tidak ada kejadian ganjil. Pak Harto langsung panggil suster dan meminta dibawakan jenazahnya ke dalam. Saat Pak Harto ingin nutup pintu belakangnya, beliau lihat darah mengenang di lantai mobil. Darah tersebut cukup banyak dan sangat ketat. Pak Harto langsung berinisiatif untuk membersihkannya di area belakang klinik. Saat membersihkan pun, beliau tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Kejadian pun enggak ada sama sekali. Semakin lama bekerja di sana, pengalaman Pak Harto membawa jenazah pun makin banyak. Mulai dari korban kecelakaan, orang sakit, dari yang saat menjemput masih hidup hingga meninggal di perjalanan, udah dialami semua. Pak Harto mulai terbiasa dengan semuanya. Udah terbiasa juga dengan melihat korban kecelakaan. Kejadian-kejadian aneh pun belum pernah Pak Harto alami selama bekerja di sana.
Bahkan beliau ngarep nggak ada kejadian tersebut. Hingga akhirnya kejadian yang tidak Pak Harto harapkan terjadi. Malam itu pukul 11 malam, Pak Harto berada di rumah karena kebetulan klinik udah dapat supir ambulan lagi agar bisa bekerja secara bergantian. Kebetulan juga malam itu terjadi kecelakaan antara motor dengan motor juga yang menewaskan kedua pengendara tersebut. Pak Harto yang sudah bersiap ingin tidur dikagetkan dengan suara gedoran pintu rumahnya. Duk 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 duk. Pak Harto, Pak! Teriak suara dari luar rumahnya. Pak Harto yang kaget dan bingung langsung bangun dan menuju pintu depan. Loh, Jamal, ada apa? Kok kayak panik gitu? Tanya Pak Harto. Jamal adalah salah satu petugas security di klinik tersebut. Pak, ada kecelakaan dan butuh ambulans sekarang. Lah, si Pardi kemana emangnya? Nggak tahu Pak, saya cari-cari nggak ada di klinik. Ayo Pak, cepetan. Karena terburu-buru, Pak Harto langsung cepet-cepet pakai bajunya. Padahal udah ada niatan mau malam Jumatan dengan istrinya. Oh ya, Pardi ini adalah salah satu supir ambulan di klinik tersebut ya. Masih muda juga. Pak Harto dan Jamal langsung menuju klinik dengan kecepatan tinggi. Motor butut Jamal dipaksa untuk berlari cepat di gelapnya malam. Setelah sampai di klinik, Pak Harto langsung menuju garasi mobil ambulan tersebut. Manasin mobil sebentar dan langsung gas ke TKP. Tapi baru sampai gerbang depan klinik, Pak Harto ngerem mendadak. Jamal, lu kagak ngasih tahu di mana lokasi kecelakaannya? Lah saya kira bapak tahu. Habis main gas aja nggak pakai nanya. Itu Pak, deket desa B, tapi sonoan dikit. Oke. Lokasi kecelakaan kali ini lumayan jauh dari tempat pertama kalinya Pak Harto ngangkut jenazah korban motor dan mobil tersebut. Perlu waktu hampir 1 jam perjalanan ke TKP. Pak Harto berharap masih sempat untuk menolong korbannya. Syukurlah Pak Harto dapat memotong waktu tempuh hingga menjadi 40 menit dan sampai di TKP. Sayangnya, kedua korban sudah tidak dapat tertolong. Keduanya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh polisi. Pak Harto langsung mengambil kantung jenazah di belakang, lalu membawanya ke samping korban tersebut. Yang satu laki-laki berumur sekitar 30 tahunan, dan satu lagi anak kecil berumur sekitar 15 tahunan. Pak Harto kaget, karena gimana bisa anak sekecil ini diizinkan oleh orang tuanya untuk membawa motor malam hari seperti ini. Kondisi kedua jenazah berbeda, tapi kata Pak Harto, kondisi paling parah yaitu anak kecil tersebut. Kondisinya dengan kepala terbelah di tengah sampai hidungnya. Kedua tangannya patah, mukanya penuh dengan darah yang berasal dari belahan kepalanya tersebut. Pak Harto hanya bisa istighfar melihatnya. Sementara korban satunya lagi tidak terlalu parah, namun dugaannya adalah tulang rusuk yang remuk dan juga benturan di kepalanya. Pak Harto melihat motor dari kedua korban tersebut, ngeri karena benar-benar udah enggak berbentuk. Dibantu polisi, Pak Harto angkat jenazah tersebut ke dalam mobilnya. Setelah itu Pak Harto langsung pamit ke polisi dan kembali menuju klinik. Ini adalah pertama kalinya Pak Harto bawa jenazah korban kecelakaan di malam hari. Yang namanya desa, pasti masih banyak pohon-pohon tinggi di sekitar jalannya. Lampu pun hanya sekedarnya juga. Untungnya lampu mobil ambulan tersebut masih berfungsi baik. Pak Harto menjalankan mobilnya tidak terlalu kencang karena takut ada hewan warga yang tiba-tiba nyebrang. Jalan menuju desa B dari TKP harus melewati sedikit hutan dan jalan yang kelok-kelok. Di situ pun gak ada lampu sama sekali. Hanya lampu mobilnya aja yang nerangin jalan tersebut. Saat mobil memasuki wilayah tersebut, tiba-tiba Pak Harto merasa merinding. Pikirannya mulai sedikit halu, tapi cepat-cepat ditepis oleh Pak Harto dengan memikirkan hal-hal lain agar tidak terbawa suasana. Rasa merindingnya makin kuat. Malam-malam pukul 1 pagi lewat di jalan dengan jenazah korban kecelakaan itu mengerikan, kata Pak Harto.
Di sini nyali Pak Harto mulai sedikit kendur. Dia mulai sedikit panik dan kadang-kadang melihat spion ke arah belakang. Pak Harto sedikit menaikkan kecepatan mobilnya. Dalam hatinya pun dikencangkan doa-doa agar tidak terjadi apa-apa. Namun mungkin ini adalah hari sialnya Pak Harto. Di saat sedang fokus menyetir, samar-samar di tengah suara mobil, beliau mendengar suara sebuah sleting seperti ada yang membuka. Pak Harto makin gak karuan. Beliau mulai berkeringat. Arah suara tersebut berasal dari arah belakang, yang berarti dari kantung jenazah tersebut. Pak Harto melihat spion belakang. Pelan-pelan matanya melirik dan syukur tidak ada apa-apa. Suara bukaan sleting tersebut hilang. Kali ini tercium bau anyir darah yang cukup kuat. Beliau makin kuat nyebut-nyebut dalam hatinya. Pikirannya udah mulai kacau saat itu. Beliau menginjakan gas mobilnya makin dalam, tidak peduli lagi apa ada lubang atau tidak. Di saat panik tersebut, Pak Harto kembali mencoba melirik ke arah spion belakang dan terlihat hal yang sangat tidak diharapkan oleh Pak Harto saat itu. Dalam gelap, Pak Harto melihat sosok dari spion sedang duduk melihat ke arah depan. Tidak percaya dengan apa yang beliau lihat, untuk meyakinkan hatinya, Pak Harto mencoba menengok ke belakang dan benar saja. Pak Harto melihat salah satu jenazah tersebut duduk. Sosok anak kecil tersebut dengan muka yang penuh darah melihat Pak Harto. Melihat itu, Pak Harto langsung membuang mukanya ke arah depan dan beristighfar sekuat-kuatnya. Dengan keadaan panik itu pun sangat beruntung, masih bisa mengendarai mobilnya dengan baik. Pak Harto hanya bisa berdoa-doa dalam hati. Beliau udah gak berani buat ngelirik ke arah spion mobilnya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. "Pak, sakit." Dek, jantung Pak Harto seakan berhenti mendengar suara tersebut. Sejujurnya, saat itu badan beliau sudah mulai lemas. Seakan tenaganya diserap oleh sosok anak kecil tersebut. "Pak." Kembali suara tersebut makin membuat Pak Harto ketakutan. Beliau mau berhenti dan kabur ninggalin mobil, tapi saat itu berada di tengah hutan. Gak ada hal yang bisa beliau lakukan saat itu. Hanya bisa berdoa aja dan mencoba menguatkan nyalinya. "Itu adalah hal yang gak bisa saya lupain. Bener-bener deh, badan lemes banget," cerita Pak Harto. Mobil mulai memasuki desa B. Pak Harto sedikit tenang karena sudah mulai ada penerangan di jalan. Beliau coba beraniin diri lagi buat ngelirik ke arah spion. Kali ini, sosok anak kecil tersebut sudah gak ada. Entah mengapa, sepanjang perjalanan di dalam desa B tersebut, tidak terjadi apapun. Namun, saat mobil kembali meninggalkan desa B dan memasuki hutan menuju klinik, kembali Pak Harto ketakutan luar biasa. Beliau coba melirik ke arah spion dan tidak ada apapun. Namun beliau yakin suara tersebut berasal dari arah belakang. Suara tersebut suara anak kecil. Ya, Pak Harto yakin itu suara berasal dari salah satu korban tersebut. Makin lama suara tangisan itu makin keras. Pak Harto kali ini benar-benar udah lemes. Badannya seakan-akan benar-benar tidak kuat lagi buat nyetir. Pak Harto beraniin diri buat melihat ke belakang. Pelan-pelan beliau gerakan kepalanya. Benar saja, suara tersebut berasal dari salah satu kantung jenazah itu. Kantung jenazah yang Pak Harto yakin itu isinya adalah korban anak kecil tersebut. Beliau kembali melihat ke arah depan dan kembali berdoa. Selama 15 menit, suara tangisan itu menemani Pak Harto. Hingga sampailah beliau di klinik pukul 2:30 kurang. Tanpa basa-basi, Pak Harto langsung menuju berhenti dan keluar dari mobil. Dia meminta Jamal untuk mengeluarkan jenazah tersebut. Jamal melihat muka Pak Harto pucat, langsung bertanya kenapa. Tapi Pak Harto tidak menjawabnya agar si Jamal tidak ikut ketakutan. Setelah jenazah dikeluarkan, Pak Harto menutup pintu mobil
dan kembali melihat genangan darah segar di lantai mobilnya. Karena lelah, Pak Harto berinisiatif esok hari membersihkannya. Beliau langsung memarkirkan mobil tersebut di garasi klinik dan bergegas ke arah mes yang disediakan untuk beristirahat. Bayang-bayang wajah korban tersebut masih terbayang di pikirannya Pak Harto, hingga membuat beliau susah tidur. Padahal saat itu beliau benar-benar capek dan ngantuk, tapi susah buat meremin mata. Setelah membaca doa, akhirnya tertidurlah beliau. Sialnya, saat itu juga beliau bermimpi didatangi oleh jenazah anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut seperti ngasih pesan, tapi beliau lupa apa pesannya karena sudah terlalu lama kejadiannya. Jam 9 pagi Pak Harto bangun. Beliau langsung mandi dan bersiap-siap standby kalau ada panggilan lagi. Nggak lupa Pak Harto cuci dulu bekas genangan darah semalam. Tapi agak susah karena udah cukup mengering. Kejadian aneh di mobil ambulan tersebut mulai bermunculan setelah mengangkut jenazah korban kecelakaan itu. Mulai dari bekas darah yang selalu muncul sendiri, hingga mobil menyala dengan sendirinya juga. 2 hari setelah kejadian itu, Pak Harto mendapat tugas buat mengantar pasien yang meninggal dunia di klinik ke rumahnya. Pasien itu meninggal karena serangan jantung. Otomatis nggak ada darah yang keluar dari tubuh jenazah itu. Rumah jenazah itu adalah di desa B. Ya, cuma 15 menit aja perjalanannya. Tapi, ada keanehan yang terjadi, kata Pak Harto. Saat perjalanan menuju ke rumah duka, nggak ada satupun keluarga yang nemenin si jenazah di mobil itu. Entah kenapa mereka lebih milih buat naik motor. Pak Harto nggak pikirin, ya dia manggut-manggut aja, karena udah tugasnya. Dari pihak keluarga, nuntun mobil di depan naik motor. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Jalan yang sempit bikin kecepatan mobil enggak bisa kencang. Pak Harto harus hati-hati karena lagi-lagi ketemu kumpulan kebo lagi gibah di pinggir jalan. Ngeselinnya, itu motor, jalan baik agak lihat-lihat belakang. Makin lama jarak motor sama mobil jauh. Pas di kelokan tajam, itu motor kagak kelihatan sama Pak Harto. Karena gak mau ketinggalan dan nyasar, Pak Harto tambah sedikit gasnya buat ngejar. Pas kelokan udah deket, Pak Harto lihat lampu belakang itu motor dari kejauhan. Dalam hatinya, syukur karena masih kekejar. Karena gak mau ketinggalan lagi, Pak Harto makin tambah gas mobilnya biar deketan gitu. Pas jarak mobil sama motor udah deket, samar-samar Pak Harto lihat pengendara motor itu. Beliau bingung, kok kenapa itu yang bawa jadi sendiri? Padahal tadi berdua pas jalan dari klinik. Beliau pakein lampu jauh, ternyata bener, itu pengendara motornya cuma satu. Yang aneh dan buat Pak Harto kaget bukan main adalah posisi kepala pengendara tersebut dalam posisi ngelihat ke belakang dan badannya ke arah depan. Jadi posisi kepala itu benar-benar tegak lurus, bukan menoleh, dan wajahnya itu mirip dengan anak kecil korban kecelakaan 2 hari lalu yang kepalanya terbelah. Nggak pakai basa-basi, Pak Harto langsung rem mobilnya secara ngedadak. Tapi yang lebih aneh lagi, yaitu pas Pak Harto ngerem, tiba-tiba ada bunyi benda yang nabrak bagian belakang mobilnya. Pak Harto yang kaget langsung lihat ke spion belakang, tapi gelap. Beliau langsung turun dari mobilnya. Pas sudah sampai ke belakang, beliau kaget bukan main, karena ternyata motor keluarga dari jenazah yang Pak Harto bawa itu yang nabrak. Antara bingung dan kaget, Pak Harto cuma bisa diam. 2 pengendara itu ngomel-ngomel ke Pak Harto karena ngerem ngedadak dan bikin mereka jadi nabrak. Perasaan dari berangkat tadi, mereka itu ada di depan Pak Harto. Beliau langsung bantu mereka bangun. Walaupun itu orang tua ngoceh-ngoceh, tapi nggak ditangkepin sama Pak Harto. Setelah bangun, Pak Harto sempetin minta maaf karena udah ngerem ngedadak. Habis itu ditanya, kok bisa mereka ada di belakang mobil? Padahal pas dari klinik itu, Pak Harto ngelihat mereka ada di depan loh. Jawabannya lebih ngejutin lagi. Justru kata mereka,
Pak Hartola yang tiba-tiba jalan duluan, ninggalin mereka berdua. Mau nyali pun susah karena jalan sempit dan kadang Pak Harto ngebut kalau jalannya halus. Pak Harto cuma bisa diam, mau ngomong juga bingung, takut mereka nggak percayakan. Ya udah langsung diajak lanjut jalan aja. Sekarang Pak Harto yakinin matanya kalau mereka di depan nuntun jalan. Sebelum jalan, orang yang bawa motor bilang kalau rumah dukanya udah kelewatan. Di sini makin bingung lagi dah itu beliau. Ternyata sosok anak kecil korban kecelakaan itu bikin Pak Harto nyasar. Udah bikin nabrak, nyasar pula. Lengkap sudah kesialan Pak Harto malam itu. Beliau cuma ngarep nggak dilaporin ke atasannya. Takut kena pecat kalau dilaporin. Kali ini penumpang di motor itu nemenin Pak Harto biar nggak nyasar lagi. Setelah selesai, beliau pamit buat balik ke klinik. Nggak lupa juga minta maaf lagi kayak lebaran. Di perjalanan balik, pikiran Pak Harto nggak nentu. Kok bisa? Dia dijailin sama itu sosok anak kecil. Apa salah beliau sampai begini? Untung aja jalan balik ke klinik nggak ada apa-apa. Ya anteng-anteng aja katanya sih. Sampai klinik dia langsung parkirin mobilnya, terus rebahan di sofa. Tetap masih mikirin kejadian itu sampai nggak kerasa kebubuan. Bangun-bangun udah pagi. Beliau langsung siap-siap balik ke rumah karena ganti shift. Supirnya bukan bocah yang dulu lagi, udah ganti, yang lama dipecat. Ternyata pas dicariin, itu bocah balik ke rumah disuruh ngangkat jemuran sama emaknya. Jam 10 Pak Harto sampai rumah. Bininya lagi sibuk ngadu ayam sama tetangga sebelah. Baru pulang lo Tong? Tanya bininya. Tong, gua laki lu biku. Oh iya lupa. Pak Harto langsung mandi. Biasa, biar janda sebelah rumah kesemsem. Pantes saja bininya galak. Udah tua, masih doyan godain janda lagi. Padahal itu janda umurnya 70 tahun. Katanya sih dulu bening pas umur 20 tahunan. Pak Harto hari ini mau nikmatin masa liburnya setengah hari. Kayak biasa ngopi sambil bengong di depan rumahnya. Bininya di dalam rumah sibuk bersih-bersih sambil nyanyi dangdut favoritnya. Lagi asik-asiknya ngayal jorok, Jamal nongol, bikin ambiar deh. Pak, oh iya pak. Elah lu mal, ganggu orang ngayal baik. Ya maaf sih, anu pak. Anu apa? Anu ayam. Bukan pak, dipanggil ibu ke klinik, penting. Apalagi sih, orang baru aja duduk. Belum gue seruput ini kopi. Dengan terpaksa Pak Harto masuk ke dalam dan pakai baju yang sedikit rapi. Langsung meluncur ke klinik pakai motor butut si Jamal. Dalam pikirannya sih gak ada yang aneh karena Pak Harto ngerasa gak buat salah. Tapi biasanya kalau dipanggil tiba-tiba gini pasti penting. 15 menit perjalanan sampailah mereka di klinik. Hari itu lagi rame banget, kayak sakitnya itu pada janjian. Baru turun dari motor, ada yang teriak dari seberang. Pak Harto, sini. Pak Harto nengok. Oh bosnya ternyata yang manggil. Beliau langsung berjalan cepat ke arah bosnya. Iya bu, ada apa? Coba kamu lihat ke dalam mobil. Oh iya bu. Pak Harto buka pintu depan mobilnya. Nyari-nyari sesuatu. Gak ada yang aneh, masih kayak biasa saja. Maaf bu, gak ada apa-apa. Coba lihat di belakang. Beliau langsung buru-buru buka pintu belakang mobilnya dan ada sesuatu yang bikin Pak Harto pusing. Di lantai mobil itu ada genangan darah, kental dan kelihatan udah sedikit mengerik. Perasaan Pak Harto semalam itu gak bawa jenazah yang ngeluarin darah kan? Kok bisa ada itu darah? Bu, ini hari mobil belum keluar sama sekali. Belum, makanya saya panggil kamu ke sini. Kenapa nggak dibersihin pak? Mohon maaf nih bu, semalam saya cuma bawa jenazah serangan jantung, bukan korban kecelakaan bu. Nah, bingunglah mereka berdua di situ.
Bosnya langsung masuk ke dalam, mau nanya stafnya apa benar semalam ada pasien yang meninggal karena serangan jantung. Pak Harto cuma bisa diem. Ini kejadian buat pertama kalinya ada darah di mobil ambulan itu. Daripada nanti kena semprot lagi, Pak Harto inisiatif buat bersihin itu darah. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi tetap aja beliau nggak mau ribet adu bacot sama bosnya itu. Ada baik, orang lagi libur harus bersihin mobil juga. Kesel Pak Harto. Sopir yang kena shift pagi nongol, langsung nanya ke Pak Harto. Ngapain Pak? Ngulek cabe, lu nggak lihat kampret? Oh gitu. Hari ini belum keluar sama sekali nih mobil. Belum Pak, saya aja baru kelar boker. Nah terus dari mana ini darah? Udahlah, Pak Harto nggak mau ambil pusing. Beliau lanjut bersihin itu mobilnya. Di sini beliau belum curiga, cuma berprasangka buruk saja. Pasti ada yang ngerjain dia biar kena omel bosnya. Kelar bersihin mobil, Pak Harto balik ke dalam. Mau lapor ke bosnya kalau itu mobil udah bersih. Bu, udah saya bersihin. Ya. Entah kenapa itu bos jawabannya kayak gitu. Lagi PMS kayaknya. Beliau langsung balik ke rumah minta antar lagi sama si Jamal. Saya pun bertanya-tanya. Ini Jamal kerja 24 jam kah? Kayaknya ada mulu ini orang di klinik. Kata Pak Harto, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dialami pas jadi driver ambulan. Sampai-sampai bingung mau cerita yang mana. Asal kalian tahu, setiap kali kelar antar jenazah, pasti selalu ada darah di lantai mobilnya. Padahal Pak Harto yakin banget kalau dia itu nggak bawa jenazah korban kecelakaan terus. Kadang jenazah yang meninggal karena sakit, beliau juga bawa. Anehnya, selalu aja muncul itu darah. Sampai Pak Harto terbiasa sama kejadian itu. Hari ini Pak Harto kebagian shift malam. Sampai jam 2 pagi, gak ada laporan apapun. Dan gak ada permintaan ambulan. Mau tidur pun gak bisa, karena si Jamal ngajak Pak Harto ngobrol terus. Ngantuk padahal. Tiba-tiba, dari dalam klinik, salah seorang perawat lari ke arah Pak Harto. Saking ngebutnya, hampir aja nabrak. Pak Harto Pak. Santai dong. Bikin ngantuk orang hilang aja. Ada apa sih? Ada kecelakaan Pak, cepetan. Di mana? Deket desa B. Setelah diteliti, ternyata lokasi kejadian itu ada di lokasi yang sama persis dengan tempat Pak Harto jemput jenazah yang anak kecil itu. Nggak ada pikiran aneh, Pak Harto langsung sigap keluarin mobilnya dan meluncur ke TKP. 30 menit kemudian, sampailah beliau di sana. Seperti biasa, udah banyak warga yang kumpul dan juga udah ada polisi. Pak Harto langsung turun dan keluarin kantong jenazahnya. Ternyata korban perampokan. Pak Harto lihat sebuah celurit masih tertancap di kepala korban. Sepertinya nembus sampai otaknya. Di lehernya pun terlihat kayak kena sabetan itu celurit, karena pas diangkat, kepalanya hampir putus. Dengan hati-hati Pak Harto dan polisi angkat jenazahnya dan langsung dimasukin ke dalam mobil. Pak Harto doa-doa dulu, semoga nggak ada kejadian apa-apa di jalan nanti. Tapi sepertinya ini hari sialnya Pak Harto lagi. Saat jalan udah masuk ke daerah hutan, hawa mistis langsung menyelimuti dalam mobil. Hening, cuma suara mesin aja yang nemenin Pak Harto di jalan. Merinding pun Pak Harto nggak bisa tahan. Bulu kuduknya tegak seakan ada sosok di dekatnya. Jantung Pak Harto langsung kencang detaknya dan enggak beraturan. Rasa merindingnya makin jadi. Itu kayak suara nafas, tapi berat banget suaranya. Kayak orang yang susah bernafas. Suaranya berasal dari belakang. Pak Harto yakin pasti akan kena iseng lagi malam ini. Beliau mau lihat ke belakang lewat spion, tapi kali ini nyalinya nggak kuat. Beliau cuma bisa baca-baca doa dalam hatinya. Ngarep kalau ini cuma halusinasi dia saja. Suara itu hilang, Pak Harto sedikit lega. Tapi pas Pak Harto mau lihat spion sebelah kiri, beliau kaget bukan main. Kalau orang yang punya penyakit jantung pasti akan lewat. Karena pada saat Pak Harto nengok ke kiri, sosok korban perampokan itu
ada di bangku sebelahnya. Sosok itu kayak lagi nahan kepalanya, mungkin karena kondisi lehernya yang hampir putus. Dari luka leher itu ngalir darah ke arah bahu, dan yang lebih ngejutin lagi, celurit itu masih ada di kepalanya. Ngelihat sosok itu, Pak Harto langsung teriak, "Astagfirullah, astagfirullah ya Allah." Pak Harto gemeteran hebat, dia takut, lemes, mau berhenti pun dia susah gerakin kakinya. Perlahan beliau nangis. Ya, kata Pak Harto, ini lebih serem dari yang lain. Kali ini benar-benar lemes banget badannya. Sosok itu seperti sengaja duduk di sebelah Pak Harto. "Ya Allah, tolong, jangan ganggu saya, ampun," ucap Pak Harto sambil nangis. Tapi sosok itu tetap diam di sebelahnya, seakan gak mau ninggalin Pak Harto. Mobil makin lama makin pelan. Kaki Pak Harto udah gak kuat buat injek gas lagi. Pak Harto coba ngeliat lagi, dan secara bersamaan sosok itu juga nengok ke arah Pak Harto. Saat itu juga beliau mulai gelap, pingsan dan gak inget apa-apa sama sekali. Pak Harto terbangun. Di sekitarnya udah banyak warga yang kumpul, dan ada 2 orang perwakilan dari klinik. Salah seorang warga ngasih Pak Harto air putih sembari nanya kenapa bisa pingsan di pinggir jalan. Beliau nggak ingat persisnya, cuma yang terakhir dia lihat itu, ya sosok jenazah yang Pak Harto bawa lagi duduk anteng di samping dia. Banyak yang nggak percaya, gimana bisa udah meninggal tapi duduk di sebelahnya. Salah satu warga yang nemuin Pak Harto cerita, mobilnya masuk ke parit, dan lebih anehnya, jasad yang Pak Harto bawa ada di luar mobil, lebih tepatnya di sebelah kiri mobil. Seketika semuanya terdiam. Bingung lah, kayak mana caranya itu jasad ada di luar. "Ya udah, ayo Pak, kita balik ke klinik." Salah seorang perwakilan dari klinik itu ngajak Pak Harto pulang. Untung saja nggak ada yang rusak parah itu mobil. Jasadnya dimasukin lagi ke dalam. Tetap masih bertanya-tanya, kok bisa ini ada di luar? Saya tanya lebih spesifik lagi tentang jasadnya. Di luar mobil dengan kondisi masih di dalam kantong jenazah atau di luar kantong. "Di luar kantong jenazah, celuritnya pun masih nempel di kepalanya." Asem, merinding langsung. Sampai sekarang pun Pak Harto nggak tahu kayak mana itu jasad bisa di luar. Ya kali, udah modar bisa buka sleting sendiri. Setelah kejadian itu, bosnya nyuruh Pak Harto buat istirahat dulu di rumah. Beliau dikasih waktu seminggu buat tenangin diri. Pak Harto cuma ngangguk-ngangguk baik. Emang dia butuh istirahat panjang. Seminggu berlalu, Pak Harto udah mulai masuk lagi. Hari ketiga setelah masuk, ada laporan kalau di desa B terjadi pembunuhan dengan kondisi korban dimutilasi. Beliau langsung dapat perintah buat jemput jasad itu. Sampai di TKP dari pihak polisi, Pak Harto disuruh buat kumpulin potongan-potongan badan korban. Di sini beliau udah sedikit terbiasa, udah nggak pakai muntah-muntah lagi. Setelah semuanya kekumpul, ada satu bagian yang belum ketemu, kepalanya. Dari pihak polisi pun belum nemuin di mana itu kepala korban. Akhirnya dengan kondisi potongan seadanya dibawa ke klinik. Pihak forensik dari kepolisian pun langsung meluncur ke sana juga. Jasadnya cewek, umurnya kira-kira 20 tahunan. Dimutilasi oleh pacarnya karena cemburu. Ini baru pernyataan dari polisi, lebih detailnya masih diusut sama mereka. Jasadnya udah ada di klinik, lagi diotopsi sama polisi. Hampir 2 minggu baik pelaku dan kepala korban belum ketemu juga. Bukti dan saksi jadi hambatan waktu itu. Hingga akhirnya hari ke-9 setelah penjemputan, Pak Harto bermimpi. Korban mutilasi itu datang, berbincang dengan Pak Harto. Beliau mimpi ada di sebuah gubuk kecil, tapi nggak tahu ada di tengah hutan atau di mana posisi persis gubuknya. Korban itu datang dengan kondisi badan yang utuh, tapi tanpa kepala. Duduk di kursi tepat depan Pak Harto yang duduk di kasur. Pak Harto lihat sekitar. Ada sebuah benda kayak balok atau kayu dan ada darahnya. Awalnya Pak Harto nggak berani lihat sosok itu, tapi coba beraniin diri. Dari lehernya ngalir darah ke badan.
bajunya robek-robek, ada luka sayat di tangannya juga. Pak Harto dalam keadaan takut tapi sedih juga, hingga akhirnya beliau berani buat lihat sosok itu dengan jelas. "Kepala aku, Pak." Tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik di kuping Pak Harto. Entah dari mana datangnya. "Saya nggak tahu, Neng. Saya cuma bawa badan Neng doang." Gak tahu kenapa Pak Harto jawab kayak gitu. Dia nggak tahu apa emang asal suara itu dari sosok cewek itu atau bukan. Tapi dalam hatinya yakin kalau sosok itulah yang ngomong. "Aku diperkosa." Samar Pak Harto dengar di kupingnya. Ngomong dalam keadaan lirih dan nangis juga. Pak Harto percaya nggak percaya apa yang didengarnya. Beliau cuma bisa pasrah. Percakapan yang Pak Harto ingat yaitu pelakunya ada 7 orang. Salah satunya pacar dia. Hari kejadian itu mereka semua laki-laki lagi mabok di sebuah gubuk. Nah, cewek ini diajak sama cowoknya. Dalam keadaan mabok, si cowok ngajak ini korban buat HB, hubungan badan. Tapi si korban nolak. Si cowok marah dan maksa. Korban berontak. Dia bangun dan coba lari, tapi diadang sama teman-temannya. Si cewek mohon-mohon, tapi enggak digubris. Kayu udah di tangan si cowok dan langsung dipukul ke kepala korban. Kondisi korban setengah sadar, dengan tenaga yang tersisa masih coba berontak. Tangan dan kakinya ditahan sama teman-teman si cowoknya. Sekali lagi, kepala korban dipukul dengan kayu itu sampai pingsan. Darah segar ngalir deras di kepalanya. Setelah itu si cowok perkosa korban, parahnya secara bergantian dengan teman-temannya. Dengan keadaan menangis, sosok itu cerita. Awalnya Pak Harto takut, menjadi ngerasa iba. Belum selesai cerita, Pak Harto terbangun tiba-tiba dari tidurnya. Bininya ngamuk karena Pak Harto masak ikan ditinggal dan gosok. Akibatnya, tidak ada pesan yang didapat oleh Pak Harto dari sosok itu. Tapi mungkin secara tidak langsung, sosok itu mau kepalanya ditemukan. Polisi pun belum nemuin juga. Selang 2 bulan, Pak Harto dapat kabar kalau kepala korban mutilasi itu ditemuin sama polisi setelah pelakunya ketangkep semua. Lega rasanya Pak Harto. Selama 2 bulan itu pula, ada kejadian aneh, tapi masih dalam tahap wajar. Seminggu kemudian Pak Harto dapat tugas ngantar jasad pasien yang meninggal karena sakit. Beliau nggak tahu sakit apa, tapi kata beliau sampai badannya kurus banget. Kali ini Pak Harto harus ngantar ke daerah yang cukup jauh. Saking jauhnya, perjalanan menempuh 4 jam. Beda kota kata beliau. Jam 5 sore Pak Harto jalan dari klinik. Beliau pun nggak tahu gimana caranya pasien itu ada di klinik tersebut. Karena nggak mungkin, di daerahnya nggak ada klinik atau rumah sakit kan. Nggak mau ambil pusing. Tugas Pak Harto cuma nganter dan nggak ada urusan dengan latar belakang penyakit atau apapun itu. Ada 1 orang dari pihak keluarga yang nemenin Pak Harto di mobil. Sisanya di mobil depan. Selama perjalanan lancar, keluarga yang ada di mobil Pak Harto hampir sepanjang perjalanan terus nangis. Bincang pun hanya sekedarnya saja. Setengah 10 malam, sampailah beliau di kediaman duka. Bantu turunin jenazah dan langsung pamit pulang. Dari sini Pak Harto udah mulai ngerasa perasaannya nggak enak. Nggak tahu kenapa selepas tinggalin rumah duka itu, pikirannya juga nggak nentu. Lagi, Pak Harto cuma bisa doa-doa saja. Sendirian di mobil malam-malam, sebenarnya bikin Pak Harto nyalinya ciut. Ditambah muncul bau-bau anyir yang nyengat ke penciuman Pak Harto, sampai-sampai mau muntah saking nggak kuatnya. Pak Harto penasaran dari mana asal itu bau. Beliau berhenti sebentar di pinggir jalan dan nyalain lampu belakang. Ternyata kembali ada darah yang muncul di lantainya. Tapi pas nurunin jenazah nggak ada darah ini. Sekarang malah ada. Sebenarnya Pak Harto udah biasa karena setiap antar jenazah atau jasad pasti akan muncul ini darah. Tapi biasanya darah itu muncul setelah mobil ada di garasi. Nggak pernah pas Pak Harto lagi bawa kayak sekarang. Karena nggak mau ribet, beliau bersihin dah. Kebetulan ada 3 botol aqua gede Pak Harto bawa dari klinik. Setelah selesai bersihin darah itu, beliau lanjut jalan. Tapi baunya nggak hilang. Udahlah,
Pak Harto nggak mau pusing pikirin. Beliau lanjut jalan aja walaupun palanya pusing sepanjang perjalanan bau anyir. Sampailah ke daerah yang Pak Harto lupa itu di mana. Tapi beliau ingat jalannya kelok-kelok dan gelap. Ini bukan deket desa Bea. Jam 12 malam di jalan cuma sendirian, mobil pun kadang-kadang aja. Sepanjang perjalanan, Pak Harto cuma bisa baca-baca saja. Mau ngobrol tapi nggak ada teman. Ya kali, ngobrol sama setir. Sampai akhirnya pas belokan, Pak Harto dikagetin sama orang yang coba berhentiin mobil Pak Harto. Pak Harto langsung ngerem mobil mendadak. Untung saja nggak ada kendaraan di belakang mobilnya. Dalam keadaan gelap, Pak Harto susah lihat itu orang cowok apa cewek. Pak Harto turun, ternyata cewek. Katanya itu cewek mau numpang sampai desa terdekat. Itu aja alasannya sih. Tapi Pak Harto nggak percaya gitu aja. Beliau bingung, ini cewek ngapain tengah malam ada di tengah hutan gini. Ya udahlah, daripada ditinggal kasihan, akhirnya beliau izinin buat numpang. Lumayan juga ada teman ngobrol di mobil kan. Pak Harto lihat mukanya dingin banget, datar, tatapannya selalu ke depan. Nengok pun kagak, diajak ngobrol kadang jawab kadang enggak. Jawab pun seadanya aja, kayak pakai HP Asia Hidayah. Setengah jam perjalanan, tiba-tiba cewek itu bilang stop. Katanya sampai sini aja. Pak Harto berhenti, lihat sekitar cuma ada rawa-rawa ilalang. Gak ada rumah atau apapun itu. Nengok ke kanan pun sama rawa doang. Lampu aja kagak ada sama sekali. Mbak yakin turun di sini? Gak ada apa-apa loh di sini. Karena gak dijawab, Pak Harto nengok ke kiri dan di depan matanya cewek itu berubah jadi serem. Wajahnya hancur dan berkeriput, bajunya berubah jadi putih lusuh, rambutnya ngembang acak-acakan. Baunya pun busuk banget. Pak Harto cuma bisa diam. Dia gak bisa gerakin badannya sama sekali. Tiba-tiba sosok itu terbang ke atas, nembus mobil dengan iringan suara ketawa khas kuntilanak. Lemes, nangis, capek, dirasain campur aduk. Pak Harto langsung senderin badannya ke arah pintu. Badan dia lemes selemes-lemesnya, bener-bener gak bisa digerakin. Di saat itu pula ada mobil di belakang Pak Harto yang berhenti. Pengemudi itu turun dan nyamperin Pak Harto. Pak, gak apa-apa Pak. Beliau gak bisa jawab, mulutnya seakan terkunci, air matanya ngalir di pipinya. Lalu muncul istri dari pengemudi itu dan nyuruh ambilin air putih. Kayaknya pengemudi ini paham dengan keadaan Pak Harto. Pengemudi itu langsung masuk ke dalam mobil lewat pintu penumpang. Badan beliau ditarik dan dikasih minum. Habis lihat sesuatu ya Pak? Atau ditumpangin? Pak Harto cuma bisa ngangguk aja. Setelah tenang, Pak Harto berterima kasih dengan mereka dan mau lanjut jalan lagi karena masih jauh. Berat, kata Pak Harto, dalam keadaan belum stabil masih harus kendarain mobil. Sampai akhirnya Pak Harto berpikir buat riset. Kali ini beliau benar-benar gak tahan lagi. Sepanjang perjalanan Pak Harto ngebut. Beliau pengen cepat-cepat sampai klinik karena benar-benar udah gak tahan lagi. Sesampainya di klinik, beliau langsung parkir mobilnya dan tidur. Badannya masih gemeteran, walaupun kejadiannya udah lama. Besok, Pak Harto riset. Ada satu cerita yang benar-benar terakhir diceritain oleh Pak Harto. Kejadian ini tadinya nggak mau beliau ceritain karena emang benar-benar serem. Salah satu kejadian yang Pak Harto nggak bisa lupa yaitu saat beliau dapat perintah buat angkut jasad korban kecelakaan bis. Korban saat itu hampir 25 orang. Kejadian ini tepatnya selepas Isya. Pak Harto langsung meluncur ke TKP. Sampai sana, beliau diharuskan mengangkut 5 jasad yang bagian tubuhnya masih utuh sampai gak utuh. Kecelakaan itu menurut beliau emang parah banget. Sampai-sampai bisnya pun remuk gak berbentuk. Gak kebayangkan gimana orang-orang yang di dalam. Ditambah muatan full bis itu. Pak Harto langsung meluncur ke rumah sakit terdekat. Itu pun atas instruksi dari kepolisian. Saat kayak gini katanya udah gak mandang itu ambulan dari mana datangnya. Yang penting jasadnya ke bawah. Syukur-syukur kalau ada yang ketolong. Sayangnya yang Pak Harto bawa kondisinya udah meninggal dunia semua. Rumah sakit terdekat berjarak 30 menitan. Kurang lebih pokoknya lah.
karena bukan saya yang bawa mobilnya. Sepanjang perjalanan ditemenin suara siren mobilnya. Sesekali beliau lihat spion belakang, harap-harap ada yang masih hidup. 15 menit perjalanan, muncul hal-hal aneh. Ada suara tangisan dari belakang, suara cewek. Pak Harto langsung merinding. Beliau mau lihat ke belakang, tapi takut. Tapi dalam hatinya berkata, siapa tahu itu yang masih hidup. Tapi rasa takutnya lebih besar, hingga Pak Harto bingung, mau lihat atau enggak. Baca-baca doa dan niatin dalam hati, beliau coba lihat dari spion itu. Inilah hal seremnya. Semua jasad yang Pak Harto bawa malam itu, semuanya dalam keadaan duduk. Seakan-akan mereka hidup lagi. Ada yang menangis, ada yang diam aja, ada yang kesakitan. Pak Harto yang lihat itu langsung diam. Beliau nggak tahu itu mereka semua masih hidup beneran atau emang hanya halusinasinya saja. Sepanjang perjalanan Pak Harto nggak berani buat nengok ke belakang lagi. Tapi ada hal yang buat Pak Harto tiba-tiba nengok. Pak, langsung Pak Harto lihat ke belakang. Tapi yang beliau lihat adalah semua jasad yang ada di situ secara bersamaan lagi ngelihat Pak Harto dengan masing-masing mata mereka berwarna merah. Pak Harto langsung buang muka dan langsung berhentiin mobilnya di pinggir jalan. Beliau keluar, jantungnya berdegup kencang kayak habis lari. Tangannya gemeteran, sampai-sampai warga yang lagi nongkrong di warung kebingungan lihat Pak Harto. Pak, kenapa? Ada apa Pak? Pak Harto nggak jawab, mulutnya masih komat-kamit istighfar terus. Setelah agak sedikit tenang, beliau cerita ke warga kalau jasad yang beliau bawa hidup lagi. Sayangnya warga di situ nggak percaya. Kata mereka, mana mungkin itu jasad yang udah mati bisa hidup lagi. Jangankan mereka, Pak Harto yang lihat langsung pun masih nggak percaya. Pak Harto cuma beraniin diri buat lanjutin. Dari belakang, kelihatan ambulans selanjutnya yang lewatin Pak Harto. Gak pikir panjang, Pak Harto injek gas dan nempel ke ambulan yang depan. Beliau coba nengok ke belakang. Posisi jasad sedikit berubah posisinya. Aneh. 5 menit mau sampai rumah sakit, ada yang nyentuh pundak Pak Harto. Lagi-lagi, Pak Harto merinding setelah dicolek. Beraniin diri lagi buat lihat ke belakang, dan ternyata apa yang dia lihat kalau ini berbeda. Semuanya dalam keadaan pocong. Kali ini ada banyak. Pak Harto nggak tahu persis, tapi mereka seperti dempet-dempetan di belakang. Ya Allah Gusti, Allahu Akbar, Astagfirullah ya Allah. Semuanya matanya menyala, bau busuk dan bau anyir terhirup oleh Pak Harto. Mereka semua seakan sengaja ingin mengganggu Pak Harto. Tanpa pikir panjang, langsung tambah kecepatannya hingga sampailah beliau di rumah sakit. Saat mobil berhenti pun, Pak Harto sejenak diam. Beliau nggak bisa ngomong apa-apa. Perawat yang udah nunggu dari tadi langsung buka pintunya. Pak Harto lihat ke belakang dan pocong-pocong itu udah nggak ada di sana. Sebenarnya saat itu juga ada yang nemenin Pak Harto di bangku sebelah, tapi nggak boleh diceritain karena sosok itu suka datang. Sekian banyak kejadian yang bikin Pak Harto ketakutan. Akhirnya beliau resign. Udah nggak kuat dengan gangguan-gangguannya, apalagi sampai datang ke mimpi. Sekarang beliau udah kerja di kantor saya. Udah nyaman, nggak ada lagi gangguan-gangguan itu. Sekian kisah dari Pak Harto, driver ambulan di kantor saya. Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan nyawa, pasti ada kisahnya tersendiri. Hanya saja, mau percaya atau enggak, ya itu urusan kalian masing-masing. Sekian untuk kisah kali ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.